Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan simulasi bagaimana cara melakukan pengisian manajemen risiko di dalam aplikasi Mariska di tahun 2024. Oke, langsung saja kita kunjungin websitenya mariska.kaltaraproof.com seperti kemarin. Oke, usernya kita masukkan user masing-masing OPD. Untuk tahun itu di tahun 2024. Nah, ketika captcha-nya ini kurang bisa dibaca, kita bisa lakukan refresh. Nah, kita login. Nah, setelah masuk di menu manajemen risiko, untuk di tahun 2024 ini, untuk penginputan itu hampir sama dengan di tahun 2023, yaitu melakukan penginputan CE, melakukan penginputan kontak, dan melakukan mitigasi manajemen risiko. Oke, yang pertama kita lakukan penginputan CE. Di tahun 2024 ini, untuk responden dalam CEE itu kita isi minimal 15 orang. Jadi di sini kalau yang di tahun 2023 itu di sini 1 orang. Untuk di tahun 2024 ini kita isi 15 orang. Nah, karena di tempat kami sudah melakukan survei dan sudah selesai surveinya, maka kita langsung lanjut ke rekapitulasi. Oke, di tempat kami untuk pelaksanaan survei itu sudah dilakukan dan jumlah responden yang melakukan survei adalah 45 responden. Nah, untuk hasilnya kita lihat di rekapitulasi hasil dari survei tadi seperti ini, dari 45 orang. Nah, kita lanjut ke review dokumen. Nah, review dokumen itu ketika dokumen tersebut dirasa kurang memadai atau di sini ada keterangannya kurang memadai, maka kita lakukan perintah atau kita rubah kenapa di sub-unsur tersebut kurang memadai. Oke, setelah itu kita simpan dan kita lakukan rencana tindak pengendalian di sini ketika ada yang kurang memadai. Oke, setelah kita selesai melakukan penginputan CEE, kita lanjut ke konteks. Nah, di konteks ini ada sedikit perbedaan dengan tahun 2023. Kalau di tahun 2023 kita menginput strategis OPD ini sampai dengan program. Untuk di tahun 2024 ini, untuk penginputan strategis itu hanya sampai di sasaran. Jadi kita isi misi, tujuan, dan sampai sasaran saja. Jadi untuk programnya tidak dilakukan penginputan di dalam strategis. Nah, untuk pengisian atau penginputan sasaran strategis ini kita isi seperti tahun 2023. Yang membedakan adalah tidak ada menu tambah di sasaran. Jadi hanya sampai di sasaran saja. Menu tambah programnya tidak ada. Nah, sampai ini ketika di dalam satu sasaran ada 3 atau 2 indikator, maka kita input sasaran tersebut sesuai dengan jumlah indikator yang ada di dalam sasaran tersebut. Jadi di sini kami kasih contoh di inspektorat, di dalam satu sasaran ada 4 indikator, maka kami menginput sasaran tersebut berulang sampai 4 kali. Nah, untuk indikatornya
disesuaikan dengan indikatornya. Oke, setelah kita melakukan penginputan di strategis, kita lanjut ke operasional. Nah, untuk operasional itu kita menginput sama seperti tahun 2023, tidak ada perbedaan. Nah, yang perlu diingat bahwa untuk penginputan konteks ini hanya di program strategis OPD. Jadi untuk program penunjang itu tidak dilakukan pemetaan atau penginputan. Yang kita input hanya program strategis saja. Oke, kita lanjut. Setelah kita selesai menginput konteks, kita lanjut melakukan penginputan manajemen risiko. Kita klik manajemen risiko, kita klik strategis. Nah, kita lakukan pemetaan. Nah, di dalam pemetaan risiko ini, ketika di dalam satu sasaran itu ada 2 atau 3 risiko, itu bisa kita lakukan pemetaan. Contoh di sini di dalam sasaran 1 itu ternyata ada 2 risiko, maka kita lakukan tambah di sini. Jadi diklik menu tambah. Nah, kita bikin risikonya lagi. Pengawasan. Contoh saja gratifikasi, pemilik risiko, inspektur, kontrol. Sebabnya sebab, dampaknya dampak. Contoh ini pihak terkena internal, dampaknya ke masyarakat, kita simpan. Nah, jadi di dalam satu sasaran itu kita bisa melakukan penginputan 1 sampai ada beberapa risiko yang bisa kita lakukan penginputan di sini. Jadi tergantung kondisinya, ketika di tempat Bapak Ibu ada 2 atau 3 risiko, maka bisa kita tambahkan lagi. Oke, sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya di dalam operasional juga begitu. Jadi ketika di dalam satu sasaran, di dalam satu sub kegiatan itu ada beberapa risiko, maka kita tinggal ditambahkan di sini. Jadi ini kita tambahkan risiko keduanya apa gitu. Oke, setelah selesai kita lakukan penginputan, nah kita lakukan survei. Setelah kita selesai menginput risiko strategis dan risiko operasional, kita lakukan survei. Nah, untuk survei di tahun 2024 ini jumlah responden itu minimal 5. Jadi untuk minimal responden ini kita ketik 5. Nah, di sini yang jadi perhatian bahwa untuk survei manajemen risiko itu adalah batas waktunya 5 hari. Batas waktunya 5 hari setelah survei dimulai. Jadi ketika survei sudah dimulai, maka dalam waktu 5 hari itu otomatis akan tertutup oleh sistem. Jadi mohon untuk Bapak Ibu semua segera melakukan survei setelah survei dimulai. Oke, setelah survei selesai, kita masuk ke menu tabulasi. Nah, di menu tabulasi, analisis dan sampai di peta risiko. Ini hanya kompilasi atau hasil dari pemetaan risiko atau survei yang telah kita lakukan seperti di tahun 2023. Setelah itu kita lanjut ke pengendalian. Di pengendalian kita hanya menginput sampai di rencana tindak pengendalian risiko atau RTP risiko. Nah, saya kasih contohnya di tahun 2023 karena kami belum selesai melakukan pemetaan risiko sampai tahun 2024. Jadi untuk contohnya mungkin kita sama seperti tahun 2023 untuk penginputan 2024. Nah, mungkin sedikit flashback untuk penginputan rencana tindak pengendalian. Kita kasih contoh
Nah, kita untuk pernyataan risikonya sudah otomatis. Uraian pengendalian yang sudah ada. Nah, uraian pengendalian yang sudah ada ini maksudnya contohnya ketika di dalam risiko itu ternyata di kantor kita sudah ada pengendalian. Contohnya mungkin SOP atau peraturan atau surat edaran yang sudah ada itu kita tuangkan di sini. Contohnya ini kita kasih contoh risikonya adalah data OPD yang berubah sesuai dengan peraturan terbaru. Nah, padahal untuk uraian pengendalian yang sudah ada, Inspektorat telah melakukan sosialisasi di tahun 2022 kemarin. Tapi mungkin karena kurang maksimal, makanya di sini efektivitas ternyata masih kurang efektif, maka masih ada celahnya. Nah, di sini di kolom celah ini adalah celah dari pengendalian yang sudah ada tadi. Jadi sosialisasi sudah kita laksanakan, ternyata celahnya adalah SDM yang hadir dan mengikuti sosialisasi itu tidak sama dengan yang melakukan pemetaan risiko. Nah, itu celahnya yang ada. Rencana tindak pengendaliannya adalah melakukan pendampingan dalam melakukan penyusunan pemetaan risiko. Nah, untuk rencana pengendalian ini yang jadi catatan, ini kita susun sesuai dengan kondisi di dalam kantor kita. Karena apa? Karena rencana tindak pengendalian ini yang akan kita lengkapi evidennya. Jadi contohnya melakukan pendampingan dalam melakukan penyusunan pemetaan risiko. Jadi eviden yang kami kumpulkan nanti adalah laporan hasil pendampingan dalam penyusunan pemetaan manajemen risiko. Nah, target triwulanannya nanti kita kasih target mungkin di triwulan kedua atau mungkin per triwulan karena monitoringnya per triwulan mungkin kita isi semua triwulan boleh. Pihak bertanggung jawab adalah inspektur. Oke, kita simpan. Nah, untuk tahun 2024 kita hanya sampai sini. Untuk realisasi nanti kita akan input pada saat monitoring per triwulan. Mungkin triwulan 1 kita lakukan monitoring sampai dengan triwulan 4 tahun 2024. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk penginputan manajemen risiko di dalam aplikasi Mariska tahun 2024. Mungkin kalau ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.